beberapa waktu ini PBNU memang memutuskan untuk menunda konferensi sampai dengan berakhirnya pemilu dan pilpres. Ini keputusan rapat PBNU pada awal Januari. Memang semua kegiatan konferensi di semua tingkatan kita tunda seluruhnya sampai dengan berakhirnya pemilu dan pilpres, termasuk Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'd, yang mulia Rais Syuriah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, Kiai Ubaidillah Sadaqah, beserta para kiai, para mustasyarin, para ruasa Suriah yang hadir, para katib Suriah PBNU Jawa Tengah yang hadir. Yang saya hormati pejabat Gubernur Jawa Tengah Pak Nana Sujana, beserta Forkompinda dan para pejabat di lingkungan Provinsi Jawa Tengah, baik sipil, TNI maupun Polri, Pak Kapolda, Pak Lutfi, wakil dari Kodam dan lain-lain. Alhamdulillah. Yang saya hormati Ketua Tanfidiyah PBNU Jawa Tengah, Pak Muhammad Muzammil, beserta jajarannya. Yang saya hormati para tamu undangan, Ketua MUI, Kiai Roji, Ketua Muhammadiyah dan lain-lain yang hadir. Yang saya cintai para pengurus cabang dan majelis wakil cabang se-Jawa Tengah. Sebagai peserta-peserta dan peninjau-peninjau di dalam konferensi wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita bisa memulai pelaksanaan konferensi wilayah ini setelah beberapa waktu ini PBNU memang memutuskan untuk menunda konferensi sampai dengan berakhirnya pemilu dan pilpres. Ini keputusan rapat PBNU pada awal Januari. Memang semua kegiatan konferensi di semua tingkatan kita tunda seluruhnya sampai dengan berakhirnya pemilu dan pilpres, termasuk Jawa Tengah. Jawa Tengah ini mestinya sudah kemarin-kemarin, tapi kita minta untuk diundur. Nah, alhamdulillah setelah kita lewati tanggal 14 Februari yang lalu, kita melihat bahwa ya hasilnya sudah cukup jelas dan tidak ada potensi yang bisa menjadi masalah signifikan. Maka lalu PBNU memutuskan untuk mencabut moratorium dan mulai menyelenggarakan konferensi-konferensi yang tertunda itu
sesegera mungkin. Terakhir PBNU melakukan rekapitulasi, ada sekitar lebih dari 40 konferensi yang harus kita laksanakan dalam 2-3 bulan ini. Dan kita juga harus menghadapi satu hambatan lagi, hambatan dalam tanda kutip, yaitu Ramadan. Biasanya ini santri-santri ini kalau lapar bawaannya ngantuk terus, jadi mungkin selama Ramadan juga tidak banyak konferensi yang bisa dilakukan. Walaupun ada satu yang sudah menyatakan sanggup melaksanakan di tengah-tengah bulan Ramadan, tapi selebihnya akan kita laksanakan sebelum Ramadan atau sesudah Syawal sampai sebelum musim haji. Karena nanti juga kemungkinan banyak yang akan melaksanakan ibadah haji. Kita membutuhkan ini karena NU ini juga punya setumpuk agenda yang harus segera diselesaikan. Maka saya termasuk yang sangat-sangat bersyukur bahwa Pilpres ini hanya berlangsung sekali putaran saja, alhamdulillah. Karena saya bisa merasakan, dan saya kira ini terasa juga di seluruh struktur NU sampai ke bawah, selama dinamika Pilpres dan pemilu itu kerjaan organisasi ini tercecer-cecer. Karena orang-orang sibuk pikirannya dan energinya digunakan untuk urusan Pilpres ini. Nah, bayangkan kalau kita harus nunggu sampai Juni itu. Wah, waktu itu saya juga sebetulnya sangat tertekan perasaan saya ini kalau sampai Juni. Masya Allah ini kerjaan begini banyak. Harus nunggu sampai sudah Juni ini. Wah, ya alhamdulillah Februari selesai, alhamdulillah. Ya katanya ada hak angket, ya, tapi ya wong baru katanya. Ya toh katanya itu kan katanya, namanya katanya. Dan juga bukan urusan kita sudah, jadi kita tidak usah ikut-ikutan mikir. Yang penting ya, kita semua sudah menggunakan hak dan tanggung jawab kita, sudah selebihnya kita serahkan sesuai dengan yang diatur oleh konstitusi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai pengingat dan juga sebagai saya minta nanti dijadikan pertimbangan di dalam diskusi-diskusi dalam konferensi wilayah ini. Yang pertama, saya ingin ingatkan hakikat dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Tadi Kiai Abdillah Sodaqah di dalam khutbah iftitahnya sudah juga mengingatkan beberapa segi dari wazifah Nahdlatul Ulama ini. Tapi saya ingin ingatkan juga satu hal yang paling mendasar, yang sebetulnya saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah tahu, tapi saya merasa bahwa ini sesuatu yang penting untuk diingat kembali. Yaitu bahwa Nahdlatul Ulama ini adalah jam'iyahnya ulama. Nahdlatul Ulama ini jam'iyahnya ulama. Dan ulama yang kemudian bergabung mendirikan jam'iyah ini adalah para ulama syariah. Dan yang diajak bergabung memang terutama adalah para ulama syariah. Dan ini diisyarahkan dengan
sangat jelas oleh Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari di dalam salah satu khutbah yang kemudian diabadikan menjadi muqaddimah Qaulun Asasi ketika beliau memanggil ayyuhal ulama wasadatul atqiya min ahli sunnati wal jamaah min ahli madzahibil a'immatil arba'ah. Disebut secara khusus bahwa ini yang diundang para ulama ahli sunnah wal jamaah, yaitu para pengikut dari 4 mazhab yang kita tahu semua. Yang dimaksud di situ adalah mazhab syariah. Jadi ini organisasinya ulamaus syariah. Yang dipanggil itu adalah para ulama. Yang lain itu dianggap pengikut gitu saja. Antum wa man tabi'akum minal fuqara wal agniya wad du'afa wal aqwiya. Yang selain ulama ini ya suruh ikut gitu aja. Yang diajak gabung itu ulama. Ya. Maka mari kita ingat konsekuensi dari hakikat ini. Konsekuensinya adalah bahwa pertama peran kepemimpinan di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini ada pada para ulama. Para ulama itulah pemimpinnya. Dan ini juga digarisbawahi dengan tegas sekali oleh Hadratus Syekh. Antum qad akhadtumul uluma mimman qablakum wa man qablahum mimman qablahu bittisalis sanad ilaikum fa antum khazanatuha wa abwabuha wala tadkhul buyuta illa min abwabiha faman dakhal buyuta min ghairi abwabiha summiya sariqon. Ini tegas sekali Hadratus Syekh. Jadi ini prinsip fundamental buat kita semua. Yang diikuti adalah ulama, dan ulama itu adalah ulamaus syariah. Yang di dalam konteks organisasi ini berarti ulamaus syariah yang memang memiliki kapasitas untuk melakukan istimbatul ahkam. Jadi min ahli istimbatul ahkam. Ini yang kita ikuti. Yang pertama, konsekuensinya. Yang kedua, konsekuensinya adalah bahwa tidak ada dan tidak boleh ada keputusan-keputusan Jam'iyah ini yang tidak didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan syariah. Semua harus didasarkan pada pertimbangan syariah. Kalau tidak ketemu pertimbangan syariahnya, tidak boleh dijadikan keputusan. Ini konsekuensinya. Tidak boleh asal pertimbangannya asal untung rugi atau pertimbangan enak enggak enak, pertimbangan menang kalah misalnya, enggak bisa. Harus pertimbangan syariah, enggak boleh tidak. Tidak boleh pertimbangan selain pertimbangan syariah. Maka kita bisa lihat sepanjang sejarah semua keputusan yang dibuat oleh Nahdlatul Ulama itu dilandaskan pada pertimbangan-pertimbangan syariah. Dalam isu apapun. Karena bagi kita semua, kita beriman bahwa keseluruhan hidup ini adalah agama. Wong keperluannya kita diciptakan ini untuk ibadatillah. Tidak ada keperluan lain. Maka seluruh kehidupan kita ini adalah urusan agama. Dan semuanya harus dilihat dari sudut pandang agama. Dan itu berarti sudut pandang
syariah, masalah apapun juga, masalah perdagangan, masalah ekonomi, apalagi masalah politik, semua keputusannya harus didasarkan pada pertimbangan syariah. Maka jangan dikira bahwa misalnya keputusan Nahdlatul Ulama untuk mendukung proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sebagai negara nasional dan bukan negara Islam itu tidak didasarkan pada pertimbangan syariah. Dasarnya adalah pertimbangan syariah. Jangan dikira persetujuan Nahdlatul Ulama untuk mencoret 7 kata di dalam Pancasila itu tidak didasarkan pertimbangan syariah. Dasarnya adalah pertimbangan syariah. Semua dasarnya pertimbangan syariah. Menjadi partai politik, keluar dari Masui, jadi parpol sendiri, kemudian mendukung dekret Presiden Soekarno tahun 59 untuk membubarkan konstituante dan seterusnya sampai sekarang. Semuanya didasarkan pada pertimbangan syariah. Ya. Ini tanfidiyah yang gak pateo ngaji itu nanti kalau gak paham tanya sama Suriah. Gimana ceritanya pertimbangan? Karena semuanya ini harus melalui proses istimbat hukum yang valid. Dan proses istimbat itu harus valid, nalarnya, jalurnya, tahap ke tahapnya. Dari satu marhalah ke marhalah yang lain ini harus valid semua dan harus well verified. Enggak boleh ada yang kira-kira, itu syariah. Hukum itu enggak boleh ada yang kira-kira. Kalau baru kira-kira enggak bisa jadi hukum, artinya enggak bisa jadi keputusan. Ini penting dipahami. Ya, mudah-mudahan ini Suriah ini tidak lupa urusan beginian ini. Ini mendasar sekali untuk Nahdlatul Ulama. Ya. Konsekuensi berikutnya yang ketiga adalah bahwa jam'iyah ini memang didirikan dan dibangun sebagai satu struktur hierarkis dari wewenang keagamaan untuk memberikan arahan, irsyad kepada ummah. Dan pada saat-saat ketika dibutuhkan satu irsyad yang tunggal, ittihadul irsyad bagi umat, harus ada yang memiliki wewenang untuk menetapkan keputusan yang berlaku untuk semua. Ya, kenapa begitu? Karena kita tahu bahwa syariat itu penjabarannya ke bawah itu menjadi fikih. Ya. Nah, fikih ini, tabiahnya fikih itu memang sangat terbuka. Sangat demokratis. Sehingga selalu ada ruang ikhtilafat di dalam fikih. Dan kita temui di mana-mana. Ikhtilafat dalam setiap masalah itu hampir selalu ada. Apalagi di antara mazhab yang berbeda, di dalam satu mazhab saja itu bisa ada ikhtilafat yang berbagai-bagai di dalam pandangan fikih dari para ulamanya. Tetapi umat ini pada momen-momen tertentu pasti membutuhkan satu wawasan yang terkonsolidasi, yang diikuti oleh semua orang dengan mengabaikan perbedaan apapun yang ada. Itu sebabnya ada kaidah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Karena harus ada pada tempo-tempo, momentum-momentum tertentu itu harus ada yang berhak memegang wewenang untuk memilih satu posisi hukum, satu
pandangan untuk semua. Dan segala perbedaan harus ditundukkan kepada keputusan itu. Nah, di dalam diskursus fikih kita tahu bahwa kaidah ini biasanya diterapkan pada hal-hal yang menyangkut qadiyah, keputusan-keputusan pengadilan, qadaya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Qarafi bahwa hukmul hakim dalam hal ini yang dimaksud adalah qadaya, keputusan-keputusan pengadilan. Karena kalau sudah diputus pengadilan itu tidak boleh lalu orang menolak keputusan pengadilan dengan alasan punya pendapat yang berbeda, kan tidak boleh. Nah, tapi pengadilan ini jelas merupakan bagian yang tidak boleh dipisahkan dari pemerintahan negara atau hukumah siyasiyah. Maka dalam sejarah kita tahu bahwa ini semua adalah wewenang yang turun dari sultan. Pengadilan itu memegang wewenang atas nama naiban anis sultan, itu semuanya begitu. Nah, sekarang pada waktu Nahdlatul Ulama didirikan, sultannya itu Hindia Belanda. Pemerintahnya itu Hindia Belanda, ratunya Ratu Wilhelmina, Ratu Kafir. Ratunya itu bukan Muslim, Ratu Kafir. Lalu terus bagaimana ini gitu? Apakah kita bisa menyerahkan urusan qadaya yang terkait dengan syariah ini sepenuhnya kepada hukumah yang sultannya itu ghairu muslim? Ini masalah besar. Sementara jelas di mana ada umat, di situ pasti dibutuhkan ya, dari waktu ke waktu adanya satu konsolidasi pandangan keagamaan menjadi hukum bersama. Inilah Bapak Ibu sekalian di antara alasan fundamental didirikannya Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Kalau soal memberikan bimbingan keagamaan, ya, irsyadat, taujihat kepada ummah, para kiai itu sendiri-sendiri itu sudah melakukan itu sehari-hari jauh sebelum berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Itu sudah kerjaannya kiai, kerjaannya ulama kita berabad-abad. Jadi kalau butuhnya itu cuma ngasih irsyadat kepada umat, ya sudah dilakukan sebelum ada Jam'iyah. Nah, kenapa harus dibuat Jam'iyah? Karena kebutuhan itu yang harus dipecahkan. Kebutuhan ketika pada momentum-momentum tertentu dalam sejarah dibutuhkan ittihadul irsyad bagi umat. Nah, keadaan ini terus berlangsung sampai kemudian lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang walaupun presidennya itu muslim terus, tapi ini juga bukan negara agama, ini negara nasional berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, bersendikan Bhinneka Tunggal Ika. Dan para ulama kita sudah membuat pertimbangan syar'i untuk mengesahkan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45 ini adalah bentuk final dari upaya bangsa Indonesia mengenai negara. Final ini sudah. Ya, pernyataan final itu pernyataan syar'i ini, jangan salah. Ini bukan soal trade off politik, bukan soal perundingan-perundingan biasa, ini pertimbangan syariat bahwa NKRI ini final
Final itu ya sudah tidak ada terusannya, sudah. Final itu titik. Selesai. Nah, tapi bukan negara agama, maka masih tetap dibutuhkan nih fungsi struktur wewenang keagamaan atau salatoh diniyah yang terstruktur dan hierarkis ini masih diperlukan. Dan terbukti dari waktu ke waktu terus diperlukan. Ketika Presiden Soekarno menyatakan dekret 1959 untuk membubarkan konstituante hasil pemilu 1955, menyatakan kembali ke UUD 45, membentuk DPR GR dan seterusnya. Itu kalau tidak ada ittihadul irsyad dari para ulama, itu bisa kocar-kacir. Ini bisa banyak yang lalu berpikir mau berontak dan lain sebagainya. Kalau tidak ada ittihadul irsyad. Maka kemudian para ulama membuat keputusan mendukung dekret presiden. Nah ini konsekuensi kedua, bahwa Nahdlatul kemarin saya berdiskusi dengan teman-teman, apa enggak sebaiknya ini kita sebut salatoh. Waktu Kombes di Jogja kan saya sebut hukumah diniyah. Dan teman-teman bilang apa enggak sebaiknya salatoh, hukumah ini kan pemerintahan. Ya kalau salatoh saya bilang setiap orang kiai yang memang faqih dan ahlul istimbat itu dia lahu salatoh diniyah, furadul fuqaha, ya. Itu lahu kullu wahidin minhum, itu lahu salatoh diniyah. Tapi kalau kita bicara keutuhan keseluruhan umat, nah ini perlu lebih dari sekedar makna salatoh. Kita butuh makna hukumah. Walaupun kita batasi, ini bukan hukumah sia-sia tapi khusus hukumah diniyah. Ya, ini konsekuensi yang berikutnya, yang ketiga. Jadi itu sebabnya dalam Kombes di Jogja tempo hari kita bahas peraturan perkumpulan mengenai struktur Bahsul Masail. Supaya Bahsul Masail kita ini terstruktur. Karena dalam setiap masalah ini orang-orang alim di dalam Nahdlatul Ulama ini selalu harus memikirkan tanggapan. Sehingga Bahsul Masail itu bisa terjadi di mana-mana, di lingkungan manapun. Ranting yang banyak kiainya itu bisa bikin Bahsul Masail. MBC, cabang dan seterusnya. Nah ini kita harus pikirkan strukturnya. Supaya ada hierarki sehingga bobot kesimpulan Bahsul Masail itu seperti apa, hak ya, atau wewenang untuk menyatakannya sebagai irsyad yang berlaku umum itu ada di tangan siapa wewenangnya. Ini harus kita atur. Nah itu dibahas di dalam Kombes Jogja kemarin, peraturan perkumpulan tentang Bahsul Masail. Ini kita butuhkan untuk membuat bangunan hukumah diniyah itu. Nah, konsekuensi yang keempat, yang keberapa ini tadi saya lupa, pokoknya konsekuensi selanjutnya lah ya, yang khususnya secara langsung menyangkut kita sebagai pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama ini atau sebagai kader-kader terutama yang lulusan pelatihan yang sudah di BEAT. Ya. Kita ini sebagai konsekuensi dari tadi yang saya uraikan, maka BEAT kita itu adalah BEAT persis BEAT imamah. Jangan ingat toh beatnya toh. Ya. Dulu kalau saya yang beat Roisam, kalau PBNU ini dulu yang beat Roisam juga saya kira, Roisam juga ya.
cabang-cabang ini ya rois wilayah lah yang beat ya. Saya ingat ketika yang membaiat itu menyatakan bayatukum ala sam'i wa ta'ati bil jihadi fi sabilillah ala tariqati nahdlatil ulama li'ilai kalimatillahi allati hiyal ulya bi qiyadati ulama'i ahli sunnati wal jamaah. Dan sampean jawab sudah berani jawab, sampean bayatu ala sam'i wa ta'ah. Coba sampean sendiri yang jawab toh. Bayatu ala sam'i wa ta'ah bil jihadi fi sabilillah ala tariqati nahdlatil ulama bi qiyadati ulama'i ahli sunnati wal jamaah. Kita sudah beat. Ya, makanya ini selalu menjadi doa kita sebagaimana tadi didoakan juga oleh Rais Surya Kiai Ubaidillah Sodaqah. Mudah-mudahan kita termasuk min ahli sam'i wa ta'ah. Sudah kadung beat sampean ini. Itu jangan dikira enggak ada tagihannya itu. Maka sekarang kalau waktu-waktu saya kebagian nyuruh beat, itu habis beat saya ucapkan selamat sudah dilantik sebagai pengurus dan selamat menghadapi hisab Allah di yaumil mizan nanti. Saya bilang begitu. Karena ada hisabnya itu nanti. Ya. Dan keberadaan kita ini lil jihad fisabilillah. Tapi ala tariqati nahdlatil ulama, bukan ala tariqati Daesh atau ala tariqati al-ikhwanil muslimin misalnya, enggak. Atau ala tariqati apa yang lain, ala tariqati nahdlatil ulama. Maka biqiyadati ulama ahli sunnati wal jamaah itu maksudnya adalah biqiyadati imamati nahdlatil ulama. Enggak bisa sampean biasanya enggak usah ikut Kiai Miftahul Ahyar lah, saya ikut ulama yang lain sama-sama ahlu sunnah wal jamaah. Enggak boleh. Siapa? Kan ada ulama ahlu sunnah yang enggak NU kan ada. Ya. Enggak boleh. Biqiyadati ulama ahlu sunnah wal jamaah itu artinya biqiyadati imamati nahdlatil ulama gitu. Itu artinya. Ya, ini konsekuensi yang keberapa tadi itu selanjutnya. Nah, konsekuensi yang paling ujung adalah bahwa keseluruhan mujahadah kita di dalam berjamaah ini, ya, itu tujuan ya, tidak ada lain adalah agar masyarakat ini semakin banyak mengamalkan syariatullah. Itu tujuannya. Itu goyahnya jamiah itu. Supaya masyarakat, supaya semakin banyak orang yang mengamalkan syariatnya Gusti Allah Subhanahu wa taala, itu tujuannya. Jadi kalau kita ditanya NU ini maju atau enggak, ukurannya apa? Ukurannya adalah sejauh mana masyarakat yang menjadi sasaran dari khidmah Nahdlatul Ulama ini semakin banyak mengamalkan syariat. Itu goyahnya. Nah, adapun yang lain-lain ya bikin gerakan ekonomi kayak Kiai Rafiq dulu ini sehingga bisa bikin bangunan macam begini ini, ya. Mendirikan sekolah-sekolah, mendirikan rumah sakit, membuat kegiatan ini itu yang lain-lain. Ada kegiatan seni, kegiatan
penanggulangan bencana, kegiatan pertanian dan lain-lain, semuanya itu wasilah. Itu strategi untuk mengajak masyarakat menjalankan syariah. Kita harus bisa bedakan mana goyah, mana wasilah. Jangan sampai goyah itu hilang gara-gara wasilah, itu jangan sampai. Ya. Kita ini beda dengan yang lain, maka saya dari dulu tuh saya selalu bilang enggak usah berpikir untuk bersaing dengan yang lain dalam soal membuat lembaga-lembaga canggih-canggih itu, enggak usah berpikir begitu. Organisasi lain itu ada yang memang tujuan didirikannya adalah untuk membuat gerakan reformasi pendidikan, itu ada. Ya sebatas itu. Ya, tapi saya ingatkan tujuan Nahdlatul Ulama ini adalah untuk ijra'u syariatillah. Ya. Baina mujtama'ina. Ini tujuannya Nahdlatul Ulama. Semua yang lain ini adalah wasilah. Ini persis seperti yang dilakukan oleh kiai-kiai kita dari dulu, yang menjadi tradisi kiai-kiai kita yang tidak ditemukan di tempat lain. Yaitu bahwa ulama-ulama kita itu tidak hanya berkhidmah kepada ilmu, tapi juga melakukan riayatul ummah dari dulu. Makanya kiai-kiai kita dulu itu yang diurus ya semua hajat hidup dari jamaahnya diurus. Ada keluarganya sakit ya disuwuk. Ada yang nyari utangan ya dicarikan utangan dan seterusnya, itu kiai-kiai kita dari dulu. Tapi tujuannya apa? Untuk mendekatkan hati dari jamaah ini kepada irsyadnya ulama. Ya. Nah, Bapak sekalian saya hormati, maka saya meminta bahwa hal-hal yang fundamental begini ini sungguh-sungguh dijadikan pertimbangan di dalam musyawarah panjenengan di tengah-tengah konferensi ini. Ya. Nah, selanjutnya poin berikutnya dari yang ingin saya ingatkan kepada Bapak Ibu adalah bahwa kita sudah punya beberapa agenda organisasi, program-program yang utama yang sudah menjadi keputusan di dalam forum-forum permusyawaratan, mulai dari muktamar sampai dengan konferensi-konferensi besar serta musyawarah-musyawarah nasional alim ulama. Nah, saya ingin ingatkan beberapa agenda utama, yaitu pertama tentang pelatihan kader. Kita masih butuh banyak sekali. Sekarang ini kita baru berhasil meluluskan sekitar 30-an ribu kalau tidak salah, 30 atau 40 ribu lulusan PDPKPNU. Dan baru beberapa ratus lulusan PMKNU. Kita masih butuh banyak. Nah, sementara kita juga masih kekurangan instruktur. Struktur itu dulu kita hitung, kita butuh instruktur PDPKP sekurang-kurangnya 1.000 orang. Sekarang kita baru punya sekitar 300-an orang. PMKNU itu kita butuh tidak kurang dari 800 orang. Sekarang kita baru punya berapa itu Pak Miftah? Beberapa
berapa puluh saya, belum sampai 100, baru 60 apa berapa instruktur. Kita masih kurang banyak sekali. Ya. Maka saya minta nanti ada koordinasi, apalagi sekarang ini kita mandatkan kepada Pak Miftah Fakih sebagai salah seorang ketua bidang organisasi, kaderisasi dan keanggotaan untuk menunggui konferensi wilayah ini. Nah, nanti silakan dikoordinasikan bagaimana PWNU Jawa Tengah ke depan nanti membantu mengejar kebutuhan ini. Karena ini kebutuhan. Ya. Soal kaderisasi ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah soal program gerakan keluarga maslahat NU yang akan kita jadikan model sebagai aktivisme utama di lingkungan Nahdlatul Ulama. Saya sudah sampaikan bahwa walaupun PBNU membuat satgas terstruktur sampai ke desa, tetapi penanggung jawab dari GKM NU ini tetap adalah struktur kepengurusan NU. Satgas di setiap tingkatan harus melapor kepada pengurus NU setempat, harus, dan di dalam kegiatannya berkoordinasi dengan pengurus NU setempat. Ya, nah, isi dari program GKM NU ini sebagian besar adalah program-program pemerintah. Sekarang dari pemerintah pusat kita punya program-program dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian UKM, dan lain sebagainya. Yang kemudian dijalankan di desa-desa dan melibatkan keluarga-keluarga. Data awal Januari itu kita baru selesaikan 3 provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DIY. Awal Januari itu kita sudah punya 1.974 keluarga sebagai partisipan GKM-NU, peserta GKM-NU. Sekarang kita sudah selesaikan Jawa Barat, kemudian Banten, dan melangkah ke Lampung dan Sumatera Selatan. Nah, saya sampaikan tadi adalah banyak dari isi GKM-NU ini program-program pemerintah. Dan kita sudah bawakan program pemerintah pusat ke daerah, ke basis. Ya. Nah, saya ingin sampaikan di sini bahwa untuk tingkat provinsi, kabupaten dan kabupaten, ya, saya minta untuk dilihat peluang kerjasama dengan pemerintah setempat. Ini kebetulan ada Pak Nana di sini, ya, jabat Gubernur Jawa Tengah, ya, masih banyak waktu lah. Apalagi Pak Nana kalau enggak ada orang yang mau nyalon, ya Pak Nana aja nyalon, nanti enggak apa-apa lah gitu ya. Sampai sekarang enggak ada yang kelihatan mau nyalon. Ya, silakan dilihat, ya, diskusi dengan Pak Nana, apakah ada program-program dari pemerintah provinsi yang bisa juga didelivery, dibawa ke bawah ke desa melalui channel Nahdlatul Ulama dengan gerakan keluarga maslahat NU ini, GKM NU ini. Ya. Nanti cabang-cabang juga silakan, ya, diskusi dengan bupati-bupati dan wali kota. Lihat kemungkinan adanya program-program yang bisa dibawa untuk masyarakat melalui channel NU. Ini GKM NU. Ya. Nah, satu agenda lagi, ya, adalah agenda pengembangan kapasitas, ya,
finansial dari setiap cabang. Di Jawa Tengah ini sudah ada beberapa yang berhasil, yang sungguh sukses, termasuk Kota Pekalongan ini sejak zamannya Pak Rafiq, ya. Cabang Magelang juga sukses, yang lain-lain, ya, saya lihat ada beberapa yang lain yang juga sukses. Saya minta ini cabang-cabang yang belum sukses, ya, belajar dari yang sukses-sukses ini supaya cabang ini juga mengembangkan kapasitas finansial. Artinya apa? Nyari duit buat organisasi, gitu gampangannya. Gampangannya itu nyari duit untuk organisasi. PBNU juga akan berupaya mencarikan peluang-peluang yang bisa didistribusikan ke cabang. Sekarang ini misalnya ada beberapa cabang di Jawa Timur yang sudah berhasil kita ambilkan bisnis di bidang distribusi gas misalnya. Kalau tidak salah Jember sama Tuban kalau tidak salah. Dan masih akan tambah lagi dan sekarang sedang diproses untuk beberapa cabang di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ya, mudah-mudahan berhasil, tapi kan tidak bisa sekaligus semua itu juga tidak bisa gitu. Kalau semuanya nunggu juga kelamaan. Maka saya minta ada upaya juga dari cabang-cabang, ya, untuk mengembangkan kapasitas finansial ini. Kalau untuk pengurus wilayah, terus terang aja PBNU tidak menganjurkan pengurus wilayah untuk membuat bisnis. Kenapa? Karena kalau PBNU bikin bisnis, PCNU bikin bisnis itu nanti rebutan pasar. Karena pangsanya itu bisa diklaim PBNU semua nanti di Jawa Tengah itu. Maka tidak dianjurkan. Nah, apa yang harus dilakukan? Saya minta ada setoran wajib dari PCNU kepada PWNU. Untuk dari hasil bisnis yang dilakukan itu. Gitu. Nah, ini penting saya ingatkan karena saya ingin kita tidak menggalang dana dari warga untuk biaya organisasi. Jangan. Ya. Jangan mengutip dana dari warga untuk biaya organisasi, jangan sampai. Warga itu cukup ngaku NU saja, ya. Cukup ngaku saya NU gitu aja. Itu sudah harganya luar biasa mahal. Begitu kok masih ditariki lagi, itu jangan sampai. Itu tidak bermartabat menurut saya. Boleh menggalang dana dari warga boleh, tapi harus dikembalikan langsung kepada warga sebagai infak, sedekah, zakat. Lewat lazis dong. Biaya organisasi dari mana? Ya cari pengurusnya. Salahnya kok berani jadi pengurus. Enggak bisa nyari sendiri ya libur aja. Harus bisa nyari sendiri. Warga itu cukup ngaku NU gitu saja sudah. Itu sudah mahal sekali. Dan kalau pengurusnya ini akil betul, pasti bisa mencari cara untuk mendapatkan pembiayaan bagi organisasi. Ya, ini agenda. Nanti silakan dipikirkan, didiskusikan apa saja yang mungkin. Saya belum berani banyak bicara tentang ini karena ini PBNU sendiri masih dalam proses mengupayakan dan membuat percontohan. Nanti kalau berhasil baru kita jalankan. Makanya saya bilang tadi kerjaan banyak sekali, ya, harus segera kita mulai.
Nah, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ya, kita ingin dan harus tidak punya pilihan. Kita tidak punya pilihan selain membangun organisasi yang koheren. Saya ulang-ulang berkali-kali, koheren. Ya. Koheren ini landasannya jelas, sam'an wa ta'atan tadi, itu landasan wajib. Dan di samping itu, karena kita ini punya arena pergulatan yang luas sekali dengan dinamika yang sangat kompleks, mulai dari arena di tingkat akar rumput, daerah, nasional sampai internasional, tidak ada pilihan, kita harus koheren. Koheren itu artinya padu. Jalannya itu padu satu sama lain, seirama, bareng-bareng, jangan sampai ada yang mencutat-mencutat, itu namanya koheren. Maka saya minta kepada teman-teman pengurus wilayah maupun pengurus cabang sampai ke bawah pengurus ranting, siap untuk berkonsolidasi dengan PBNU demi koherensi organisasi ini. Gitu ya. Nah, maka ya saya minta untuk dipikirkan, sebetulnya harus sejak kemarin-kemarin dipikirkan. Kalau sampean-sampean ini terpaksa tidak punya pilihan. Kalau tidak koheren, kita sudah siapkan kok macam-macam aturan yang bisa menindak siapapun di dalam jajaran kepengurusan yang tidak koheren. Ya, dan ini tidak akan berubah sekurang-kurangnya selama saya ketua umum. Jadi sampean terpaksa harus ikut begini ini sekurang-kurangnya sampai 2027. Ya, maka kalau ada yang sebel, ada yang sebetulnya enggak terima, ya lebih baik berhenti sejak sekarang daripada makan hati sampai tahun 2027 gitu ya. Nanti lihat 2027 kayak apa. Ya, karena ini yang akan kita lakukan. Jadi koheren. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, hal-hal mendasar yang perlu saya ingatkan kepada seluruh jajaran pengurus, dan saya minta dijadikan pertimbangan-pertimbangan, dasar-dasar diskusi di dalam permusyawaratan Konferwil Nahdlatul Ulama Jawa Tengah ini. Terima kasih atas keikutsertaan panjenengan semua, ya. Terima kasih atas dedikasi khidmah dari panjenengan semua selama ini. Dan saya ucapkan selamat bermusyawarah, mudah-mudahan petunjuk dan pertolongan Allah senantiasa menaungi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.